Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky dari kelas TIE. Saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Awal mula internet di dunia. Perjalanan internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui lembaga DARPA meluncurkan proyek penelitian untuk mencari cara menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan. Tujuan awalnya adalah menciptakan sistem komunikasi yang tangguh dan tetap berfungsi meskipun terjadi kerusakan di sebagai jaringan. Hasil dari penelitian ini melahirkan jaringan yang dikenal sebagai ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, pada awal 1970-an. ARPANET berhasil menghubungkan lebih dari 10 komputer di berbagai universitas dan lembaga riset, yang kemudian membuktikan bahwa komputer dapat saling bertukar data dalam sebuah sistem jaringan. Pada fase awal pengembangannya, ARPANET memanfaatkan software dan hardware berbasis Unix. Sistem operasi ini menjadi landasan penting karena stabil, fleksibel, dan kemudian menginspirasi lahirnya sistem operasi Linux yang masih banyak digunakan hingga sekarang. Tujuan utama penciptaan internet pada masa itu bersifat militer, yakni untuk memastikan jaringan komunikasi tetap berjalan di wilayah-wilayah vital Amerika Serikat yang sewaktu-waktu terjadi serangan termasuk serangan nuklir. Selain itu, sistem ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada pusat data tunggal, sehingga bila satu titik hancur, informasi tetap bisa diakses dari titik lainnya. Pada awal pengembangannya, ARPANET hanya mampu menghubungkan 4 institusi besar di Amerika Serikat, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan University of California. Sejak tahun 1969, mereka membentuk jaringan terpadu, namun baru pada Oktober 1972 jaringan ini diperkenalkan secara luas kepada publik. Runtutan sejarah internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA melakukan riset untuk menghubungkan beberapa komputer agar tetap bisa berkomunikasi dalam kondisi darurat. Misalnya itu ada perang nuklir. Pada tahun 1969, lahir ARPANET, jaringan komputer pertama menghubungkan universitas besar di AS, UCLA, Stanford, UC Santa Barbara, dan University of Utah. 1970-an, ARPANET berkembang, semakin banyak komputer terhubung. Vinton Cerf dan Robert Kahn menciptakan protokol TCP atau IP sebagai standar komunikasi jaringan. Pada tahun 1972, ARPANET diperkenalkan ke publik dalam sebuah konferensi internasional. Pada tahun 1980-an, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ARPANET, yaitu non-militer, jadi khusus untuk universitas, perusahaan, atau penelitian. Yang kedua itu MILNET, khusus untuk militer. Jadi keduanya kemudian tergabung dalam jaringan yang disebut DARPA Internet. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan World Wide Web atau WWW di Cern, Swiss. WWW memungkinkan pengguna browser dan website sehingga internet bisa diakses lebih mudah. Internet mulai digunakan secara komersial, lahir email, forum online, search engine, dan e-commerce pertama. Pada tahun 2000-an, era media sosial dimulai seperti Facebook, YouTube, Twitter. Internet berkembang pesat ke seluruh dunia. Pada tahun 2010-an hingga sekarang, internet menjadi kebutuhan utama dengan perkembangan smartphone, cloud computing, IoT, hingga AI. Sejarah masuknya internet di Indonesia. Pada awal 1990-an, internet pertama kali dikenal di Indonesia melalui kalangan akademisi dan komunitas teknologi. Beberapa perguruan tinggi besar seperti ITB, UI, UGM, dan IPB menjadi pionir dalam melakukan percobaan jaringan komputer yang terkoneksi ke luar negeri. Pada tahun 1992, tim dari ITB bekerjasama dengan UUNet Amerika Serikat berhasil melakukan koneksi internasional menggunakan protokol UUCP, Unix to Unix Copy Protocol. Layanan ini awalnya digunakan untuk email antar universitas dan pertukaran data penelitian. Pada tahun 1993 sampai 1994, internet mulai berkembang di luar kampus. Tahun 1994, PT Indosat resmi memperkenalkan layanan internet komersial pertama di Indonesia. Komunitas seperti Paguyuban Network juga berperan penting dalam memperluas akses internet meskipun sifatnya masih terbatas. Akhir 1990-an, internet semakin dikenal masyarakat umum melalui warnet atau warung internet. Warnet menjadi tempat anak muda, pelajar, hingga pebisnis mengakses email, chatting, browsing, dan bermain game online.
Pada tahun 2000-an muncul banyak penyedia layanan internet ISP seperti Indonet, Ratnet, Indosatnet, dan Telkomnet instan. Internet mulai masuk ke sekolah, kantor, dan rumah melalui jaringan telepon dial-up, kemudian berkembang ke broadband. Pada tahun 2010-an, internet semakin masif karena hadirnya smartphone dan paket data seluler yang murah. Muncul gelombang media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan e-commerce lainnya. Pada zaman sekarang, internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Tidak hanya untuk komunikasi, tapi juga pendidikan, bisnis, hiburan, transportasi, hingga pelayanan publik berbasis digital. Selanjutnya, manfaat internet. Internet memiliki manfaat dari sisi komunikasi. Internet memungkinkan kita berhubungan dengan orang lain kapan saja dan di mana saja, baik melalui email, chat, maupun video call. Dari sisi informasi dan pendidikan, internet menyediakan akses ilmu pengetahuan yang hampir tak terbatas sehingga mendukung pembelajaran online, penelitian, hingga kursus digital. Dalam bidang bisnis dan ekonomi, internet melahirkan berbagai peluang baru seperti e-commerce, digital marketing, hingga pekerjaan berbasis teknologi. Internet juga menjadi sumber hiburan mulai dari media sosial, musik, film, hingga game online. Bahkan pemerintah juga memanfaatkan untuk pelayanan publik, misalnya sistem administrasi online dan penyampaian informasi resmi kepada masyarakat. Yang paling penting, internet telah menciptakan konektivitas global, membuat dunia terasa lebih kecil karena setiap orang bisa terhubung dengan satu klik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.